Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga kita bisa bertemu membaca sebuah kitab yang insyaallah taala banyak manfaatnya. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu Al-Adabil Mufrad atau Sahih Al-Adabil Mufrad, yang mana pembahasan kita masuk kepada bab tentang bagaimana seseorang, terutama seorang muslim, berperilaku kepada anak kecil, khususnya kuitan kepada anaknya atau mamarina kepada kemanakannya, ya, atau orang lain yang jelas masih ada hubungan keluarga dengan anak kecil ini. Bab yang insyaallah ta'ala akan memulai kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah sebuah bab yang oleh Imam Al-Bukhari diberi judul Babun Qublatus Sibyan, yaitu bab mencium anak kecil atau bab mencium balita, ya. Hal ini sebagaimana yang kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya agama kita, agama Islam ini mengatur seluruh hal, bahkan sampai hal yang paling halus seperti ini pun diatur oleh agama kita, menandakan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna, ya. Jangankan masalah perilaku seseorang kepada anaknya, hal-hal yang kaitannya dengan mohon maaf buang hajat pun diatur oleh agama kita, menandakan bahwasanya agama Islam ini agama yang sempurna, apa saja ada hukumnya, ya. Di sini Imam Bukhari membawakan dua buah hadis yang menjelaskan kepada kita kayak apa teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan menyayangi anak kecil, terutama dengan menciumnya, ya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, jaa a'rabiyyun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal atuqabbiluna sibyanakum. Aisyah menuturkan, suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arab Badui, ya, Arab dari pedalaman, yang terkenal biasanya itu perangainya kasar atau keras, ya. Kemudian seorang Arab Badui ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian, maksudnya orang-orang kota nih, apakah kalian itu terbiasa
mencium balita-balita kalian, mencium anak-anak kecil kalian, ya. Maksudnya kuitannya mencium anaknya, ya. Atau Mama Rina mencium kemanakannya misalnya, ya. Ternyata ada yang menjawab iya. Kemudian Arab Badui ini pun membalas, fama nuqabbiluhum, oh lamun kami kada ketuju orang tua itu mencium kekanakan meskipun anaknya seorang. Ya, ada alasannya karena di hadis yang kedua. Ya, dijelaskan oleh Syekh Husain Al-Awaisyah alasannya mengapa orang-orang atau sebahagian orang di sebahagian suku, ya, di Jazirah Arab itu kada ketuju mencium kekanakan. Ada alasannya. Ya, tapi yang jelas di sini menurut Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW ini, ya, perilaku Nabi SAW dan para sahabat yaitu mencium anak-anak mereka ini diingkari oleh orang-orang Arab Badui ini, asa kada pantas. Nah, maka Nabi SAW menjawab, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Ujar Nabi SAW, apalah dayaku aku kada kau membulikakan rahmat yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam dirimu. Artinya apa? Artinya yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat mencium anak-anak mereka itu sebetulnya bentuk kasih sayang. Sedangkan yang dilakukan oleh sebahagian orang-orang Arab di sebahagian suku tadi menandakan bahwa mereka itu tidak sayang dengan anak-anak mereka. Ya, lawan anak saja kada hendak mencium, anak seorang padahal, ya, masih halus pulang misalnya. Ya, kalau sudah ganal bisa dimaklumi, tapi ini masih halus. Ya, berarti ya seakan-akan Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya ketidaksetujuan orang Arab Badui ini menandakan bahwasanya rahmat atau kasih sayang dalam diri Arab Badui ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kasih sayang yang paling halus yaitu berupa mencium saja kada ketuju buahnya. Ya, nah menandakan apa di sini? Yang pertama, ya, yang bisa kita ambil kesimpulannya bahwasanya mencium bayi, mencium balita, mencium kekanakan halus ini hukumnya boleh. Kuitan mencium kekanakan boleh, ya. Adapun orang lain yang kada ada hubungan keluarganya, ya ini kada kawa sembarangan mencium, ya. Harus dapat persetujuan kuitannya, ya. Bila asa menggigit benar hendak mencium tuh izin dahulu. Bila kada diizinkan orang ya sudah, ya. Lawan bahanu di sebahagian masyarakat kita, bila kada ada hubungan keluarga tahu-tahu mencium tuh asa aneh biasanya. Kada ada hubungan keluarga maka mencium jar, bahanu orang asa takutan. Ya, di sebahagian ada yang seperti itu. Ya, tapi seandainya diizinkan pun sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tapi tadi harus minta izin. Kemudian meskipun boleh, ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tetap ada batasannya. Ya. Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya di antara batasan mencium yang diperbolehkan adalah di bagian pipi atau kening. Ya. Dan tidak dianjurkan bahkan kada dibolehkan sama sekali mencium, mohon maaf, di bagian bibir meskipun anak kita seorang. Ya, Imam Nawawi menjelaskan ini kada boleh. Kenapa? Karena mencium bibir itu berpotensi memunculkan syahwat. Ya, nang tadinya garigitan aja bisa timbul syahwat gara-gara tempat menciumnya tadi di tempat nang memang bisa menimbulkan syahwat. Ya. Dan ini berbahaya sehingga boleh mencium tapi ada batasannya. Kemudian kesimpulan yang kedua atau faidah yang kedua dari hadis ini adalah bahwasanya mencium anak-anak dalam rangka berbuat lemah lembut kepada mereka ini kada termasuk aib. Ya, karena Nabi tadi mengingkari, ya, reaksinya orang Arab Badui tadi. Menurut Arab Badui tadi ini aib. Apalagi seorang Nabi
seseorang nang diikuti, nang diumpati jejaknya, nang diteladani, maka mencium kekanakan di hadapan umum. Nah, ini menurut Arab Badui tadi. Tapi oleh Nabi SAW dibantah, menandakan bahwasanya itu lain aib. Ya, jadi kada masalah misalnya kita mengambil anak bulikan sekolah, mungkin kita senang inya sekolahnya baik, ya kita hendak menyambut inya, umpamanya menampakkan kasih sayang, kada masalah kita cium di hadapan orang banyak selama anak kita kada risih ulang. Ya, yang jelas secara hukum asal ini lain aib. Ya, jadi kada masalah. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kedua ini kurang lebih sebujurnya sama, cuman orangnya nang mengingkari ini lain pulang. Kalau tadi disebutkan seorang Arab Badui yang kada diketahui ngarannya, nah ini secara jelas di hadis yang kedua ini disebutkan siapa orangnya. Ya. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh sahabat nang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali. Pada suatu hari, ujar Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat mencium cucunya Sidin, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ya layaknya kai tatamu lawan cucu lah. Normal aja. Wa indahu al-Aqra' bin Habis at-Tamimi jalis. Di saat nang sama ada seseorang yang bernama Al-Aqra', ya dari Bani Tamim, jalis sedang duduk. Ya, jadi rahatan Nabi SAW mencium Hasan bin Ali, ada nang melihat, yaitu Al-Aqra' tadi ngarannya. Faqala Al-Aqra', maka Al-Aqra' mengatakan, ya, imba melihat Nabi SAW mencium cucunya tadi, cucu Sidin tadi, ya apa yang dikatakan Al-Aqra', innali asyaratan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Sesungguhnya aku ini memiliki 10 orang anak, saikung-ikung kada dalam kuciumnya. Nah, ini pernyataan Al-Aqra'. Ya. Sebagian ulama mengatakan ini tindakan yang sebenarnya kada patut dilakukan, ya seakan-akan menyinggung, menyindir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada kesan seakan-akan Nabi cucu seikung haja kada tahan sehingga sidi mencium, sedangkan aku anak 10 kada seikung-ikung nang dicium. Ya, seakan-akan memberi kesan Nabi itu kada kau mengatur emosinya, kada kau mengatur perasaannya. Ya, nah makanya di sini keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama kemudian menjelaskan, ya para ulama kemudian menjelaskan sebujurnya apa garang hukumnya bila ada seorang laki-laki, terutama laki-laki ini adalah tokoh umpamanya yang diikuti, yang diteladani. Apa hukumnya apabila laki-laki ini, orang ini menunjukkan kelemah lembutan di hadapan umum, menunjukkan perasaan lemah lembutnya di hadapan umum, ya boleh atau kada, ya. Namun kita perhatikan hadis ini, ya sampai kepada sabda Nabi SAW, karena setelah ini Nabi akan membalas ucapan Al-Aqra' tadi. Nabi SAW membalas, man la yarham la yurham, siapa yang kada menyayangi kada disayangi oleh Allah Ta'ala. Nah, para ulama akan menyimpulkan sebujurnya kada apa seorang tokoh, seorang ayah itu, ya seharat apapun inya, sekuat apapun inya, segarang apapun inya, untuk menunjukkan perasaan kasih sayang, perasaan lemah lembutnya di hadapan orang banyak. Kada usah bahasa supanan jaka bahasa si ringkasnya. Ya, karena Nabi SAW di sini kada bahasa supanan cucu saurang. Ya. Dan itu sekali lagi sebagaimana hadis pertama tadi kada termasuk aib. Mengapa demikian? Nah, ini alasannya karena di sebahagian suku, ya di Jazirah Arab pada saat itu, seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang pemuka itu kada boleh terlihat lemah lembut. Ya, bilanya ada pemimpin yang terlihat lemah lembut, ya menurut suku tersebut, oh ini kayaknya gampang kalah, ya, ketika berperang lawan musuh misalnya.
atau orang nangka ini gampang karena dinego baisi keputusan apa dinego orang hakon. Nah itu ya. Padahal kada ada hubungannya antara seseorang memimpin lawan menunjukkan kelemah lembutan ya. Sesuatu yang sifatnya tabiat manusia biasa yang menunjukkan kelemah lembutan, apalagi terhadap anak, terhadap cucu, terhadap kemanakan misalnya, kita tunjukkan kelemah lembutan, itu tabiat manusia normal, kada ada hubungannya lawan skill memimpin ya. Sehingga dalam hal ini kada masalah seorang pemimpin itu seseorang atau seorang tokoh, seorang yang diikuti, yang diteladani untuk menampakkan kasih sayang atau kelemah lembutannya ya. Kada mesti terhadap anak bahkan ya. Misalnya seorang pemimpin ya di hadapan orang banyak ya, karena terbiasa mungkin di rumah lawan bini itu lemah lembut, baulun bapian ya, tak bawa sampai keluar kada masalah ya. Tidak serta-merta hal itu kemudian menurunkan ujar orang marwah sang suami ya. Jadi kada mesti misalnya pas di rumah memang baulun bapian lawan bini, imbahnya keluar banyak nama lihat berganti jadi aku ikam umpamanya ya, kada mesti kayak ini kada apa-apa ya. Meskipun mungkin pandangan orang ya sekali lagi menganggapnya itu kada pantas misalnya, tapi secara hukum Islam kada apa-apa ya. Secara hukum Islam kada masalah, kada serta-merta menurunkan wibawa seseorang hanya gara-gara menampakkan kelemah lembutan ya. Nah ini di sini ya faidahnya kurang lebih sama tadi dengan hadis yang pertama ya, bahwasanya kelemah lembutan dengan cara mencium anak kecil itu bukan merupakan aib ya. Tinggal kita kontrol batasannya aja ya, sampai mana kita boleh mencium, siapa yang boleh kita cium ya, sambil memperhatikan reaksi kekanakan tadi. Bilanya kada hendaknya risih dicium berarti kada usah dipaksa ya. Wallahu a'lam. Tuntung kita dari bab qublatis sibyan. Selanjutnya keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke bab nang setelahnya yaitu babun adabul walidi wa birrihi liwaladih. Imam Bukhari memberinya judul dengan bab kayak apa adab seorang ayah terhadap anaknya. Kayak apa cara seorang ayah, seorang abah berbakti kepada anaknya. Nah, jadi ada istilahnya juga bakti kuitan kepada anak. Kalau bab-bab sebelumnya ya banyak benar itu menceritakan tentang bakti anak kepada kuitan. Nah, kali ini ada bab di mana kuitan pun juga bisa bahkan dianjurkan, bahkan diwajibkan berbakti kepada anak. Nah, tinggal kayak apa caranya yang hendak kita bahas pada bab yang ini ya. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari pada bab ini adalah sebuah hadis yang menceritakan tentang kejadian atau suatu peristiwa keluarganya An-Nu'man ibnu Bashir ya. An-Nu'man ibnu Bashir seorang sahabat yang mulia. Jadi An-Nu'man ini sahabat, abah Sidin yang bernama Bashir pun sahabat juga ya. Nah, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma menceritakan anna abahun talaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluh. Nu'man menceritakan bahwa suatu hari abahnya Sidin ini membawai Sidin bertamuan atau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hajat nih, makanya membawai bertamuan lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi, faqala ya Rasulullah inni ushiduka anni qad nahaltun Nu'mana kadza wa kadza. Sesampainya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abahnya Nu'man yang pengaran Bashir tadi mengatakan, wahai Rasulullah, ulun datang menghadap pian ini hendak minta persaksian pian bahwasanya ulun
hendak memberikan harta ini dan itu kepada Nu'man anak ulun ini, ya, supaya ada saksinya, ya, supaya ada nang menyaksikan. Dan di sini Bashir radhiyallahu anhu hendak nang jadi saksi ini Nabi, ya, kada batah lagi sudah karena sidin ini amanah, ya. Maka sebelum Nabi SAW mengabulkan permohonan tersebut, Nabi bertakun dahulu. Ujar Nabi SAW, akulla waladika nahalt, wahai Bashir, apakah sabarataan anak ikam itu diberi pemberian yang sama? Ya, jadi rupanya Nabi SAW tahu, dan ini kelebihannya Nabi SAW itu tahu kondisi para sahabat. Ini si fulan ini bebininya lawan siapa, anaknya berapa, ya. Nabi SAW tahu kondisi ekonominya kayak apa, kondisi keluarganya kayak apa, Sidin tahu. Nah di sini Nabi hendak memastikan dahulu, ini Bashir apakah memberi Nu'man saja atau anak Sidin yang lain diberi juga, ya. Maka Bashir radhiyallahu anhu menjawab, la, kada wahai Rasulullah, ini khusus Nu'man saja, ya, karena Nu'man ini lebih disayangi oleh Bashir ketimbang dingsanak Sidin yang lain. Otomatis hendak memberi Nu'man saja, ya. Nah, maka apa reaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, fa ashhid ghairi, oh lamun kaya itu cari orang lain aja nang bersaksi, nang jadi saksi. Nabi menolak kada hakun, ya. Pemberiannya sah, cuman Nabi SAW kada hendak jadi saksi, ya. Kenapa? Ya, karena ada alasannya di belakang, ya. Yang jelas setelah Nabi SAW kada hendak menjadi saksi, kemudian Sidin menambahkan, alaisa yasurruka an yakunu fil birri sawa, wahai Bashir, bukankah menyenangkan bagimu lamun engkau itu berisi anak banyak sabarataan berbakti kepada engkau? Maka ujar Bashir, bala, tentu wahai Rasulullah, ulun senang benar bila sabaratan anak ulun ini sama rata berbakti kepada ulun. Maka Nabi SAW mengatakan, fala idzan, lamun kaya itu berarti harus sama rata juga pemberiannya. Namun kita sebagai kuitan mengharapkan seberatan anak kita berbakti, berarti lamun kita memberi suatu pemberian, pastikan seberataan dapat, ya. Sebagaimana kita ketujuh, kita senang seberatan anak kita berbakti kepada kita, maka anak-anak kita juga akan senang lamun kita memberi secara merata, ya. Nah di sini keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama tadi, bahwasanya pemberian itu meskipun kada sama rata sah sebujurnya. Kuitan memberi anak umpamanya ada 3, nang diberi saikung aja, diberi umpamanya diberi tanah misalnya, nang berdua kada dapat, ya, karena merasa sayang benar lawan nang dapat pemberian nih. Secara hukum pemberiannya sah, tanah itu jadi sah milik si anak yang diberi tadi. Akan tetapi menurut sebagian ulama berdosa. Kenapa? Karena kada adil. Jadi pemberiannya sah, perpindahan kepemilikannya sah, tapi berdosa kuitannya karena kada memberi yang lain, ya. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya, bahwasanya disyariatkan orang tua pada saat memberi anak itu harus merata. Jadi hukum asalnya bila umpamanya berisi anak 3, kemudian kita umpamanya berisi harta katakanlah 300 juta, nah itu harus sama rata 100 masing-masing. Ini hukum asalnya, ya, harus sama rata. Apabila boleh kada sama rata, misalnya seekong ada yang tengah 2, ada yang 100, ada yang 50, apabila bolehkah itu? Apabila ada kesepakatan sudah, ada pandiran sebelumnya, ya. Nak ini abah kada kawa sama rata nah memberi. Kenapa? Karena ding sanak ikam nang saikung ini paling memerlukan, ya, sedangkan bubuhan ikam ini tasugih pada inya umpamanya. Jadi abah mintaril kayak apa, sepakatkah kadakah lamun, ya, si A ini
lebih banyak dapatnya. Bilanya sepakat seberataan, nah itu kada apa-apa sudah. Meskipun kada sama rata kada jadi berdosa. Pemberiannya sah dan kada ada dosanya. Tapi bilanya tanpa sepengetahuan anak-anak nang lain, kada ada bepadah napa-napa umpamanya, ya timbul memberi kayak itu aja umpamanya, nah ini yang dikhawatirkan ada dosanya. Ya. Kenapa? Karena di antara bentuk bakti kuitan kepada anak adalah memberi. Ya. Memberi apa saja itu termasuk bakti kuitan kepada anaknya. Ya, sehingga bilanya satu anak dapat pemberian, nang lain pun juga harus sama rata dapat. Ya. Nah ini nang kedua faidahnya. Kemudian faidah nang ketiga, meskipun Nabi SAW tadi memerintahkan Bashir untuk mencari orang lain gesan bersaksi, artinya Nabi SAW sebujurnya kada mengingkari pemberiannya tadi, sah-sah aja. Cuman sidin asa kada nyaman bersaksi pada sesuatu yang tidak adil. Nah, Imam Bukhari menjelaskan, meskipun demikian kondisinya bukan berarti kita bermudah-mudahan memberi pemberian kepada anak tidak sama rata. Ya, meskipun tetap sah tadi, tapi bukan berarti kita ya leluasa memberi pemberian kepada anak itu ya secara tidak merata. Ya, jadi tetap harus kita usahakan rata dahulu. Ya, lain kisahnya amun warisan. Kalau warisan sudah ada aturan syariatnya sudah. Siapa nang 1/4, siapa nang setengah, siapa nang 3/4 dan seterusnya. Tapi ini pemberian biasa, hibah. Ya. Atau di sini tadi istilahnya nahlah atau nahal. Ya. Pemberian tanpa pamrih. Ya. Tapi kalau warisan ada aturan mainnya seorang. Nah, kalau ini hibah biasa. Kalau hibah atau pemberian yang biasa, maka aturan yang berlaku adalah sabarataan anak harus dapat sama rata. Ya. Nah ini ya di antara faidah hadis yang kita baca pada bab bakti atau adab seorang ayah kepada anaknya. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Selesai kita dari bab tersebut, ini kita akan masuk ke dua bab terakhir sebelum masuk kaina kepada pembahasan yang hanyar, yaitu tentang tetangga. Ya. Jadi ini bab pembatas antara tadi bab-bab nang sebelumnya nang kita pelajari mulai awal sampai malam hari ini itu kan rata-rata bab kayak apa kita berperilaku bersosial lawan keluarga kita, mulai dari keluarga nang paling parak sampai keluarga jauh. Keluarga nang parak, anak kekuitan bakti, cara baktinya macam-macam dijelaskan. Keluarga nang jauh, cara baktinya silaturahim. Ya, sudah tuh tuntung berataan dibahas hanyar oleh Imam Bukhari karena dibawa kepada pembahasan. Nah sekarang kayak apa kita beradab, berperilaku, berakhlak kepada tetangga yang bisa jadi kada ada hubungan keluarganya lawan kita. Ya, jadi rapi Imam Bukhari menyusunakan bab-babnya ini. Nah tapi sebelum masuk kepada bab itu, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan bab, ya, ada dua bab nang sidin bawakan, bercerita atau menjelaskan tentang kasih sayang. Kenapa? Karena kasih sayang inilah cikal bakal nyamannya kita berinteraksi, bergaul lawan orang lain. Bila kadada kasih sayang ngalih kita, ya. Karena kasih sayang inilah yang menjadi ya pendorong, yang menjadi cikal bakal, yang menjadi dasar kita dalam bermuamalah lawan keluarga kita atau dengan kaum muslimin secara umum. Jadi di sini Imam Bukhari ya membawakan beberapa hadis, tapi karena redaksi hadisnya sama, kita baca sabuting aja. Ya, hanya salah satu hadisnya yang kita baca. Imam Bukhari rahimahullahu taala memberi bab ini judul Babun man la yarhamu la yurham. Bab siapa yang kada mengasih sayangi maka dia tidak dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah di sini keluarga sabarataan, sebelum kita bahas kasih sayang, ya, terutama kasih sayang kuitan kepada anak, ada hal yang harus kita
ingat, yaitu ada perbedaan antara kita kasih sayang ya, atau kita memberikan rahmat kita, berkasih sayang kepada keluarga atau kepada anak kita. Beda itu semua ya dengan memanjakannya ya. Nang disuruh oleh syariat itu berkasih sayang. Tapi kalau memanjakan ya ini konsekuensinya terkadang kada selalu bagus ya. Dan karena memang beda antara kita menyayangi lawan memanjakan ya. Cara kita menyayangi itu kada selalu harus dengan cara dimanjakan. Nah, lalu bagaimana cara kita menyayangi? Yang paling sederhana, pengertian paling sederhana menyayangi keluarga atau dalam hal ini Kuitan menyayangi anaknya adalah bagaimana caranya kita berlaku adil kepada keluarga atau anak kita. Bila inya bujur maka kita dukung, bila inya berbuat baik kita dukung juga. Tapi bila wayahnya salah, mau kada mau kita tegas, kita tegur ya, dengan cara yang baik tentunya ya. Atau apalagi bila salahnya itu umpamanya kesalahannya itu terjadi antara anak kita dengan orang lain, maka sebagai orang tua ya, atau kita mungkin sebagai dingsanak umpamanya, apabila itu dingsanak kita harus bisa bersikap adil ya. Kada sampai yang melawankan benar kepada keluarga kita, tapi kada sampai juga yang menyalahkan benar sehingga ini merasa kadada mendampingi akhirnya ya. Nah itu yang dimaksud dengan kasih sayang. Bilanya baik kita dukung, bilanya salah ya kita dampingi, kita bujurakan salahnya ya. Sedangkan kalau memanjakan itu baik kada baik dilawanakan ya, baik kada baik selalu didukung ya. Nah ini yang disebut dengan memanjakan. Nah yang dibahas dalam bab ini atau yang ada dalam hadis yang akan kita baca ini adalah merahmati atau berkasih sayang, menyayangi ya. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini tadi ada banyak ya, tapi salah satu saja yang kita bacakan redaksinya sama, yaitu sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, man la yarhamu la yurham ya. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa gerang ya? Apa gerang alasannya sehingga menyayangi itu sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW. Di antara alasannya, yang pertama, orang yang menyayangi itu, orang yang berisi kasih sayang itu biasanya akan gigih memenuhi nafkah orang yang dia sayangi. Itu pasti sudah. Bilanya ada rasa sayang, pasti diusahakan kayak apa aja ngalihnya, kayak apa aja lapahnya diusahakan, sehingga kewajiban mencari nafkah itu terlaksana. Oleh karena itulah akhirnya Allah akan kasih sayang kepada orang tersebut ya. Tapi kalau kada ada kasih sayang ya, purun benar umpamanya lawan anak atau lawan dingsanak atau lawan keluarga lain kalaparan umpamanya ya, kangalihan hidupnya misalnya kita purun kada hiran-hiran ya, maka ini wajar kemudian Allah Subhanahu wa taala putus rahmatnya dari orang ini ya. Baik, itu alasan yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak menyayangi keluarganya, kenapa jadi diputus rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang tidak menyayangi keluarga itu biasanya lebih tidak sayang lagi kepada orang lain yang lain keluarganya ya. Lawan keluarga aja tadi purun, apalagi orang lain ya. Lawan keluarga yang jelas-jelas parak ya, baik rumah, baik tempat tinggal, apalagi hubungan ya, dekat parak, apalagi orang yang kada ada hubungannya ya. Padahal di antara tuntunan Nabi SAW, seorang muslim itu harus membantu muslim yang lain, kenal atau kada kenal,
keluarga atau kada keluarga. Ya. Bahkan Nabi SAW ibaratkan kaum muslimin ini seperti sebuah bangunan, atau Nabi juga pernah ibaratkan seperti sebuah jasad, seperti sebuah badan manusia. Bila ada satu anggota badan nang sakit, maka nang lain akan umpat bereaksi. Ya, nah seorang muslim dengan muslim nang lain harus kayak itu. Bila kada ada kasih sayang, kada kawa kayak itu. Ya, akhirnya kada ada lagi kepedulian. Ya, orang garing terserah aja tuh urusannya juga umpamanya. Ya. Ya tadi jangankan orang lain, keluarga garing aja ayo mudahan lekas waras kayak itu aja sudah. Ya, dijenguk kada, ya apalagi dibantu misalnya. Nah, itu modalnya kasih sayang, ya. Kemudian alasan yang ketiga, ya. Kasih sayang adalah awal dari munculnya atau timbulnya sakinah dan mawaddah. Ya. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu kada hanya kaitannya dengan orang yang hanya menikah pengantin hanya aja kada. Ya. Tapi seberataan. Ya kita hendak dalam rumah kita itu ada sakinah, ada mawaddah. Sakinah itu ketenangan, mawaddah itu kecintaan. Ya rukun di dalam rumah kondisinya nyaman, ya orang-orangnya rukun. Ya. Nah itu kayak apa caranya supaya ada kayak itu? Modal pertamanya adalah rahmat tadi. Bila rahmat kadada, ngalih ada sakinah, makinnya mawaddah. Ya, jadi rahmat ini nang harus diusahakan. Ya sehingga wajar kalau orang nang bisa menyayangi, ya muncul dalam dirinya tadi sifat rahmat, Allah Subhanahu wa taala akan sayangi dia. Ya, sebagai balasannya. Wallahu a'lam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada bab terakhir sebelum akhirnya masuk pembahasan seputar tetangga. Ya, masih kaitannya dengan rahmat. Bab ini diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan babun ar-rahmatu mi'atu juz'in. Bab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ada 100 bagian. Ibarat ada 100 porsi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rahmat itu ada 100 bagian atau 100 porsi. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina, 99-nya masih Allah simpan. Ya. Dan 99 rahmat yang Allah simpan ini, lamun dibandingkan dengan murkanya Allah ya pada penduduk neraka, ya. Bandingannya itu 1:30. Satu kemurkaan Allah kepada penduduk neraka, ya itu lawanannya ya 30 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Jadi semurka-murkanya Allah kepada penduduk neraka, ya kada sampai berlebihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan Allah tidak menzalimi hambanya, ya. Tapi urusan membalas kebaikan hambanya berkali-kali lipat. Ya, karena tadi bandingannya murka Allah 1 berbanding 30 rahmatnya, ya. Jadi banyakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi benar kalau seandainya rahmat Allah yang begitu luas ini sawat kita kada dapat. Nah, sudah nyaman ibaratnya disediakan rahmat sing banyakan, ya sawat kada dapat, ini kita rugi. Kemudian ujar Nabi SAW setelahnya, wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Nah, satu di antara 100 porsi rahmat tadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi. Nah, jadi yang ada di muka bumi ini, ya seorang anak sayang kepada abah mamanya, mama abahnya sayang kepada anaknya, ya. Dan itu terjadi di berapa juta, berapa miliar umat manusia yang ada di sini, ya. Bahkan terjadi pada hewan-hewan juga. Itu hanya gambaran satu porsi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang digunakan oleh hambanya.
Lalu Nabi SAW menjelaskan, famin dzalikal juz'i yatarahamul khalqu, dengan satu porsi rahmat tersebutlah para makhluk berkasih sayang. Ya. Jadi satu rahmat Allah saja nang Allah turunkan ke muka bumi, kawa maolah seluruh makhluk ini memiliki kasih sayang kepada keluarganya. Ya, satu aja. Apalagi tadi yang 99 tadi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan gasan penduduk surga. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibah, bahkan di antara tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada di muka bumi adalah tatkala seekor kuda, seekor induk kuda mengangkat batisnya, ya, menahan langkahnya lantaran melihat anaknya ini bisa jadi tajajak olehnya. Ya. Bahkan ini terjadi pada hewan. Tadi Nabi SAW jelaskan di sini kuda. Ya. Dimana kuda itu bahkan bisa menahan langkahnya karena ada kasih sayang dalam diri seekor kuda kepada anaknya. Nah, seekor kuda aja ada kasih sayang. Ya. Bahkan hewan seganas singa aja lawan anaknya sayang. Ya. Bahkan hewan sebuas haina nang ketujuh memakan bangkai-bangkai itu, ya, itu aja masih ada kasih sayang lawan anaknya, ya, maka kita pasti akan terketuk hatinya masa manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan berbagai macam kelebihan kada berkasih sayang. Ya. Maka dari sini keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang paling utama yang kita pahami sebelum kali ini kita membahas tentang beradab kepada tetangga adalah modal utama kita dalam bergaul lawan keluarga, apalagi lawan orang lain, itu adalah kasih sayang. Ya. Jadi kada hitungan untung rugi kaidahnya, tapi harus kasih sayang karena Allah lawan Rasulnya perintahkan kita menyayangi, mengasihi, kita lakukan. Meskipun ada modal nang secara hitungan maulah kita rugi. Ya. Karena tadi cara mainnya itu adalah kasih sayang. Ya. Karena bisa jadi orang, nah kenapa ini penting disampaikan oleh Imam Bukhari, bisa jadi orang itu mudah memberi keluarganya, tapi bahitung benar ketika memberi tetangga atau orang lain. Nah, sehingga Imam Bukhari hendak menjelaskan bahwasanya modal kita adalah rahmat tadi, lain hitungan untung rugi. Ya. Karena yang terpenting kayak apa caranya, meskipun hitungan kita tadi ada kerugian yang terjadi karena kita memberi tetangga, umpamanya membantu tetangga, ya, tapi yang harus kita pastikan kayak apa rahmat Allah ini tetap kita dapatkan. Ya. Karena serugi-ruginya kita lebih rugi apabila rahmat Allah nang sing banyakan tadi kada kita dapatkan. Ya. Jadi ini insyaallah taala, ya, atau ini yang alhamdulillah bisa kita bahas. Insyaallah kita tarusakan bab tentang beradab kepada tetangga di pertemuan yang akan datang. Yang salah yang kurang ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wasallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.